Kelly melempar setumpuk baju kotor ke lantai. Dan cepatlah. Hei, aku Maya, dan cewek bosi itu namanya Kelly. Meski tinggal di rumah yang sama, kami bukan saudara kandung. Kalian tahu, saat aku masih bayi, aku diadopsi oleh pasangan tua yang baik hati. Mereka tinggal di peternakan di pedesaan. Anak-anak mereka sudah dewasa dan meninggalkan rumah. Dan mereka rindu energi penuh keceriaan yang hanya bisa dihadirkan oleh anak kecil. Di satu hari Minggu di gereja, mereka melihat pendeta membesarkan bayi perempuan dan menawarkan bantuan. Jadi, begitulah mereka akhirnya membawaku pulang dan membesarkanku seperti cucu mereka. Mereka orang yang paling baik dan mereka melimpahiku dengan cinta dan kasih sayang. Aku selalu berterima kasih pada mereka. Kami tinggal bersama dengan bahagia, sampai suatu hari, saat kakek berada di kebun anggrek, ia terjatuh. Sayangnya, kakek meninggal. Nenek tak lagi sama setelahnya. Ia telah kehilangan belahan jiwanya. Kesehatannya menurun, lalu kemudian suatu malam ia memanggilku ke kamarnya. Lalu dengan menggenggam tanganku, ia berkata, "Sayang, kau hadirkan begitu banyak sukacita dalam kehidupan kami. Tanpa kami, hidup bisa terasa berat. Tapi jangan khawatir, kami selalu bersamamu. Saat aku sudah tak ada, pergi temukan dompet tua yang tersembunyi di balik traktor rusak di lumbung belakang. Kami sudah menabung sedikit untukmu. Maya kecil kami harus bisa jalani hidup sebaik mungkin. Ya." Kemudian sebelum aku bisa bertanya padanya lagi tentang ini, nenek menutup mata. Dan begitu saja, ia meninggalkanku selamanya. Aku tinggal bersamanya berjam-jam, menangis sejadi-jadinya. Setelahnya, mengikuti kata-kata nenek, aku masuk mencari uang itu. Ya Tuhan, aku terhenyak kaget saat kubuka dompet itu. Paling tidak ada $20.000 di sini. Bagaimana kakek nenekku bisa menabung uang sebanyak itu? Aku tahu mereka hemat, tapi ini terlalu banyak. Setelahnya, aku pindah ke Columbus untuk tinggal dengan anak perempuan kakekku, Bu Madison, dan putrinya Kelly. Jadi kalian bertanya-tanya apa yang kulakukan dengan uang itu ya kan? Nah, aku menyembunyikannya di sini, dalam celah yang ada di atap ini. Oh, ada yang datang. Kamarmu menjijikkan. Oh ya, Kelly dan aku akan keluar, jadi pastikan kau bersihkan semuanya sebelum kami kembali. Aku harap semuanya tanpa noda. Aku mengangguk lemah dan menyaksikannya terhuyung pergi. Ini bukan kejadian baru. Setiap hari mereka membuat rumah berantakan lalu memaksaku membersihkannya. Aku tahu, pada dasarnya aku seperti Cinderella di dunia nyata. Tapi, tak masalah, segera saat aku 18 tahun, toh aku akan tinggalkan tempat ini dan memulai kehidupanku dengan uangku sendiri. Esok paginya cuaca hujan, jadi aku berusaha jalan ke sekolah secepat mungkin. Saat tiba-tiba, Kelly berkendara melewatiku dan dengan sengaja ngebut lewat di kubangan besar ini. Lumpur terciprat ke seluruh tubuhku. Ya ampun, kenapa menyiksaku jadi hobi favoritnya? Kemejaku kotor, dan saat aku jalan menuju lokerku, beberapa cewek menertawaiku. Salah satunya bahkan mencibir. Tampang kotor mungkin ngetren di desa, tapi di sini itu kelihatan tragis. Ya, aku di kota sudah selama hampir setahun, tapi tetap saja aku tak bisa berbaur. Mungkin itu karena aku selalu pakai pakaian bekas yang sama dan pinjam semua buku-bukuku dari perpustakaan. Bu Madison menolak membelikanku apapun yang baru, dan aku tak bisa gunakan uangku karena itu akan mencurigakan. Aku bahkan tak mampu untuk pergi piknik sekolah. Aku tak pernah sekalipun ikut. Kemudian selama istirahat, pengawas kelas, si Josie, mengumumkan ke semua orang kalau prom akan diadakan sebentar lagi, dan dress code-nya formal. Sementara semua orang memekik dan bertepuk tangan kegirangan, kutundukkan kepalaku dan menghela napas. Aku tak punya apapun untuk dipakai ke pesta prom. Maya mendengar namaku membuyarkanku dari lamunan dan menyadari itu Josie, dan berdiri di dekatnya adalah beberapa cewek ramah di kelas. Kau harus datang ke prom kali ini. Kumohon. Kau tak pernah ikut kami di acara lain sebelumnya. Jangan khawatir, kami akan membantumu tampil spektakuler. Aku tersenyum canggung dan menjawab, terima kasih teman-teman, aku tak bisa mengharapkan kalian melakukannya. Mereka semua bersikeras kalau aku sebaiknya pergi, tapi aku bersikukuh kalau itu bukan minatku. Lalu datanglah Kelly yang jahat. Maya itu tak pantas untuk acara seperti ini. Beraninya dia mengatakan itu. Maksudku, hanya karena aku bukan putri manja bukan berarti aku tak pantas untuk datang. Jadi, aku menoleh ke Josie dan tersenyum. Sebenarnya, itu kedengaran menyenangkan, aku akan pergi ke pesta prom itu.
Malam itu saat makan malam, aku membahas pesta prom itu ke Bu Madison dan mengusulkan kalau itu bisa jadi hadiah sebagai imbalan telah melakukan semua pekerjaan rumah. Dengan dingin ia berkata, "Kau tinggal di bawah atap rumahku gratis, dan sekarang kau berharap kulakukan pekerjaan rumah untukmu juga? Atau apa? Yang mulia?" Kemudian dia menoleh ke Kelly, tersenyum dan berkata, "Sayang, sudahkah kau memutuskan gaun pesta prommu?" Kemudian Kelly menunjukkan pada ibunya gaun-gaun cantik di ponselnya, sementara melempar senyum jahat padaku. Aku tak bisa duduk-duduk saja melihat wajah sok Kelly lebih lama lagi. Kali ini aku pastinya harus datang ke prom dan tampil lebih cantik darinya. Jadi, akhir pekan itu aku belanja ke toko loak dengan Josie. Dan setelah mencari-cari di puluhan toko, Josie mengangkat gaun biru yang sangat cantik ini. Terdapat robekan di sisi bawahnya, tetapi aku tahu aku bisa dengan mudah menjahitnya dan menjual lagi nantinya. Aku sudah lihat orang-orang melakukannya di YouTube. Malam sebelum pesta prom, Josie menata rambut dan make upku, lalu aku tampil dengan gaun itu. Aku merasa sebagai putri di dunia nyata, dan semua orang memandangiku dan memberiku pujian. Sementara Kelly berdiri di sana dengan tangannya yang terlipat dan tampang cemberut di wajahnya. Kemudian cowok yang bernama David ini jalan mendekatiku dan mulai bicara. Ternyata dia senior baru di sini. Semua cewek memperhatikannya, termasuk Kelly, yang jalan mendekat dan mencoba menawarinya minuman. Tapi dia mendiamkannya dan lanjut ngobrol denganku. Meninggalkannya berdiri di sana memendam amarah sebelum akhirnya bergegas keluar dari pesta prom itu. Kuhabiskan malam yang luar biasa dengan teman-teman baruku. Aku sampai di rumah dengan suasana hati yang baik dan dengan senang berdendang sendiri. Tapi ini langsung berubah saat kulihat Kelly duduk di sana menungguku. Dasar pencuri. Sekarang jangan bilang padaku baju mewah ini jatuh untukmu dari langit. Kelly membentakku. Aku bersikeras kalau aku tak mencuri apapun. Jadi dia menyeret Bu Madison ke ruang keluarga dan memintanya memeriksa apa ia kehilangan uang baru-baru ini. Awalnya Bu Madison berkata tidak tanpa pikir panjang. Tapi saat dia membaca raut muka Kelly, dia mulai pura-pura komplain tentang beberapa ratus dolar yang hilang dari dompetnya. Dan dua orang itu mulai menerjangku. Sulit dipercaya. Aku lari ke kamarku dan berusaha hilangkan pikiran negatif itu dan mengingat lagi betapa senangnya aku berada di pesta prom tadi. Kemudian, seperti biasanya, kuperiksa tempat persembunyianku. Hah? Suara gaduh apa itu? Ku tengok ke depan tangga, tapi tak ada seorang pun di sana. Mungkin hanya rumah yang berderit atau apa. Hari berikutnya di sekolah sungguh luar biasa karena banyak anak datang dan bicara denganku. Kemudian saat aku pulang, aku ke atas ke kamarku dan memeriksa uang tempat persembunyianku. Jantungku rasanya mau copot. Dompetnya sudah tak ada. Dengan panik aku mencarinya. Lalu aku ingat mendengar sesuatu kemarin malam dan hanya ada 3 orang dari kami di rumah ini. Apa mungkin... Geram, aku lari ke ruang keluarga di mana Bu Madison dan Kelly sedang nonton TV. Aku berteriak ke mereka, "Uangku! Aku menginginkannya kembali sekarang juga." Dengan nada tak khawatir, Bu Madison menjawab, "Uang apa? Kau ini ngomong apa?" "Oh, aku paham. Jadi selama ini kau punya uang sendiri dan berusaha menyimpannya untuk dirimu sendiri?" Dasar tak terima kasih. Ibu membiarkanmu tinggal di sini meski kau sebenarnya bukan keluarga. Dan sekarang kau menuduh kami mencuri. Aku tahu mereka sudah mengambil uangku, tapi aku bisa apa soal itu? Aku tak punya pilihan lain kecuali kembali ke kamarku dan menangis sambil memandangi foto-fotoku dengan kakek nenekku. Hari berikutnya di sekolah, aku sedang tidak mood untuk belajar. Selama istirahat, aku hanya memandang keluar jendela dengan putus asa saat ku dengar suara orang batuk. Jadi aku mencari tahu dan melihat David di sana. "Hei Maya," dia tersenyum padaku. "Apa kau baik? Kau sepertinya sedang tak bersemangat." "Aku baik-baik saja." Kukumpulkan barangku lalu pergi. Aku tahu dia hanya ingin bersikap baik, tapi aku sedang tidak ingin ngobrol ringan saat ini. Kemudian sepulang sekolah, Kelly menyuruhku membawa pulang ranselnya yang berat. Aku tak punya sisa tenaga untuk berdebat, jadi dengan enggan kulakukan pintanya. Itulah saat David mengendarai mobilnya di sampingku dan bertanya, "Hei, itu kelihatannya berat. Apa kau perlu tumpangan?" Aku mengangguk dan masuk ke mobilnya sambil memaksakan senyuman untuk berterima kasih padanya. Dia bertanya, "Maya, ada apa? Kau bisa bicara padaku. Aku ini pendengar yang baik, janji." Dia sangat baik dan aku langsung merasa aman berada di dekatnya. Kami ngobrol banyak dan mulai sering nongkrong bareng setelah itu. Kami jalan-jalan di taman dan makan siang bersama.
Kudapati diriku makin dekat dengannya, tapi bukan seperti yang kalian pikir. Tidak, lebih seperti seorang kakak. Kemudian, beberapa minggu kemudian, saat Bu Madison menyuruhku membersihkan kekacauan di rumah akibat ulahnya lagi, kutemukan sesuatu di bawah tempat tidurnya. Dompet tua yang ditinggalkan nenek untukku. Dan semua uangnya sudah tak ada. Aku bergegas turun ke bawah dan membanting dompet itu ke meja dapur. Tapi Bu Madison mengangkat bahu. Itu kan dompet ibuku. Jadi, uang itu milikku. Kau jelas mencurinya dari orang tuaku yang tua dan malang. Kelly mendukung ibunya dengan nada suaranya yang menyebalkan. Wah, betapa rendahnya dirimu harus menipu wanita tua yang sakit untuk memberikan tabungan hidupnya padamu. Nenek meninggalkannya untukku, bukan kalian. Kalian berdua monster. Aku berteriak ke mereka, mengambil dompet itu dan pergi ke atas ke kamarku. Aku mulai berkemas dan akan meninggalkan tempat ini sekali dan selamanya. Hanya saja, saat ku coba membuka pintu, aku tak bisa membukanya. Ya Tuhan, mereka mengurungku. Parahnya, selama drama itu aku meninggalkan ponselku di bawah. Jadi aku bahkan tak bisa menelpon David untuk meminta bantuan. Hari berikutnya, Bu Madison membiarkanku keluar. Tapi dengan syarat kulakukan semua pekerjaan rumah. Dan mulai saat ini, aku tak diizinkan pergi sekolah atau semacamnya. Dan jika aku melanggar peraturan ini, dia memastikan aku akan mendapat masalah karena mencuri uang. Jadi, itulah yang terjadi. Aku tak punya pilihan. Mereka mengikatku. Suatu siang, aku sedang di luar menyirami tanaman. Saat Bu Madison berteriak dari ruang keluarga. Tidak, bukan yang mawar. Sirami yang ada di sana. Dasar anak tak berguna. Kemudian tiba-tiba kurasakan seseorang menarik lenganku. Itu David. Dia cemas karena aku absen, jadi dia datang memeriksaku. Maya, ada seseorang yang aku ingin kau menemuinya. Kemudian dia memberi tanda padaku untuk mengikutinya. Aku tak tahu kemana David membawaku. Tapi apapun akan jadi opsi yang lebih baik daripada mendengar lebih lama ocehan Bu Madison. Jadi aku masuk ke mobilnya. Dia membawaku ke rumahnya. Dan ada pria ini di rumah itu. Kurasa itu ayah David. Tapi kemudian dengan mata berkaca-kaca, pria itu berseru. Maya, ini kau, putriku. Kau akhirnya pulang. Hah? Apa? Jadi, setelah aku duduk dan meneguk air untuk menyiapkan diri atas apapun yang akan terjadi, mereka berdua memberitahuku bagaimana di saat aku bayi, ibuku sakit lalu meninggal. Ayahku susah payah merawatku dan kakakku, jadi ia memberikanku kepada seorang pendeta. Akhirnya, ayah berhasil membalikkan nasibnya dan mengetahui aku sudah diadopsi oleh pasangan lansia. Ia mulai mengirim uang pada mereka untuk membantu mereka membesarkanku. Kemudian, saat ia datang untuk mencariku, aku sudah tak ada di sana. Ia akhirnya tahu aku tinggal dengan anak perempuan dari pasangan lansia di Columbus. Jadi, ia pindah ke kota ini dengan harapan menemukanku. Sebuah kebetulan, akhirnya David masuk ke sekolah yang sama denganku. David mengatakan kalau pertama kalinya dia melihatku, dia langsung merasakan ikatan yang aneh. Dan betapa luar biasa, firasatnya ternyata benar. Karena segera semua jadi jelas kalau aku ini saudara perempuannya yang hilang. Wah, ini begitu sulit untuk dipahami. Tapi ini merupakan berita yang sangat luar biasa. Aku meninggalkan rumah Bu Madison setelah itu. Tentu saja, lalu pindah dengan ayah dan kakakku. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku kehilangan kakek nenekku, diriku merasa benar-benar bahagia lagi. Sekarang, kalian mungkin bertanya-tanya, apa kabarnya Bu Madison dan Kelly? Nah, aku jalan lewat rumah mereka beberapa hari lalu dan melihat tanda dijual di halamannya. Ternyata, Bu Madison suka menghambur-hamburkan uangnya. Dan sekarang terbelit hutang, jadi ia terpaksa menjual rumah itu. Aku tak mau menertawai itu atau apa, tapi kurasa itu karma untuk mereka. Ponselku berbunyi bip dan ada pesan baru.